dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan di dalam hidupku. Mengejar hadirmu di dalam hidupku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengundang kita arahkan sepenuh kepada Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Mari kita menundukkan kepala bersama. Pertolongan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dan di dalam nama Tuhan terus menyertai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan Bapak Ibu duduk kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa. Berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena sampai pagi hari ini di hari yang ke-20 penyertaannya buat kita semua sempurna, amin. Hingga kita masih bisa ada di rumah Tuhan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Dan saya percaya setiap kita yang datang ke tempat ini datang dengan penuh ucapan syukur, siap memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti siaran live streaming, biarlah juga Tuhan memberkati kita semua. Terlebih juga pendengar Radio Agape dimanapun Anda berada, pendengar radio DKJ di Lubuk Linggau yang juga tengah mengikuti ibadah pagi hari ini. Biarlah juga Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Arti kehadiran-Mu.
nyanyikan pujian ini. Bapak Pendeta Anon akan memimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna Amen. dalam hidup kami. Oleh karena penyertaan itulah ya Tuhan, jika pada pagi hari ini kami berada di bait-Mu yang suci, untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan lewat ibadah kami. Oleh karena itu kami menyerahkan juga setiap rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, agar setiap rangkaian yang ada semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani semuanya diurapi oleh Tuhan, sehingga lewat pelayanan hamba-Mu ini nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pusat ibadah kami makin dipermuliakan. Kami percaya lewat ibadah ini jemaat Tuhan yang hadir di dalam gedung gereja diberkati Tuhan. Setiap orang yang mengikuti ibadah lewat live streaming maupun radio juga diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Hari ini, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan.
bersukacitalah bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka bersukacitalah sekarang bersuka sekarang bersuka sekarang bersuka Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bersukacitalah karena ada Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan beserta kita semua. Sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Sorak-sorai kembali buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Untuk
Yesus tidak pernah berubah. Dia selalu baik buat saya, buat kita semua. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, minggu ini adalah minggu ketiga kaitannya dengan program gereja kita, Hayat Hafal Ayat. Kita berganti ayat hafalan kita. Semua boleh ambil warta gereja kita. Ada di halaman depan seperti biasa. Pertama kita baca sama-sama, kemudian kedua kita coba hafal, kita tutup warta kita gitu ya. Sudah siap membaca sama-sama? Halo? Puji Tuhan. Mulai dari nama kita, pasal dan ayat. 2, 3. Matius 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sudah hafal? Amin. Yuk kita letakkan warta kita. Kita ucapkan sekaligus mengimani firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari yang keluar dari mulut Allah. Oh keren toh jemaat Gaya Pringgading. Yo sorak-sorai buat Tuhan kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji nama Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita masuk lebih dalam menyembah Dia. Karena kita semua tahu dan kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus sedang hadir di tengah-tengah kita pagi ini. Sebab nama-Mu kudus akan diawali oleh singar. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
kami secara luar biasa. Engkau sudah lindungi kami. Engkau sudah mampukan kami untuk melampaui 20 hari pertama di tahun ini. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan. Selain inilah hati kami. Sungguh kami menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Perlahan-lahan kita angkat tangan kita. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, namamu kudus, kudus, Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ensemble Hosana akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Shalom jemaat sekalian, kami dari Ensemble Hosana akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Haleluya. Semoga pujian ini dapat memberkati kita semua. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk mereka, anak-anak kita
generasi penerus bagi gereja kita. Tuhan memberkati ensemble Hosana. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Pagi ini akan ada 2 kantong, yang merah untuk persembahan misi, yang kuning untuk persembahan syukur. Dimohon untuk kolektan bisa mempersiapkan diri. Namun sebelumnya ada 1 ayat firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita, persembahan syukur kita pagi ini. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Firman Tuhan berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Majelis Andi Pranoto akan memimpin kita di dalam doa. Pagi hari ini kami jemaat-Mu di tempat ini telah membawa hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan, karena kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan yang telah menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan kami ini boleh mencerminkan, boleh memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini juga jemaat-Mu di tempat ini juga ikut ambil bagian dalam kegiatan misi melalui berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan kepada kami. Kami mau membawa persembahan misi ini, juga persembahan syukur hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bersamamu Bapa. Tak pernah kau
Bapa di surga, inilah wujud cinta kasih anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah pagi ini. Mereka menyerahkan tidak sebatas lewat pujian, tetapi apa yang mereka miliki dan mereka sadar sumbernya itu dari Tuhan, maka mereka menyerahkan persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau menguduskannya agar setiap rupiah yang telah terhimpun ini berkenan di hati Tuhan. Engkau memberkati sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati secara khusus yaitu hamba-hamba-Mu yang penuh dengan setia memungut persembahan. Engkau memberi hikmat secara khusus kepada hamba-hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengatur keuangan ini, agar Engkau sendiri yang memberkati dan setiap rupiah yang dikeluarkan sesuai rencana dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami persembahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Mika Sulistiono. Namun sebelumnya paduan suara Mazmur Bakti Maranatha akan mempersembahkan pujian buat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jadi pemimpinku, firman-Nya yang membimbingku. Pada sepanjang jalanku, tangan Tuhan pimpin saya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih buat komitmen-Mu Tuhan untuk terus memimpin hidup kami dalam setiap langkah kami. Engkau menyatakan segala rencana-Mu dan kami melihat melalui doa-doa kami. Terima kasih buat seluruh jemaat yang hadir, yang rindu jamahan, pemulihan pikiran, hati, mentalitas, semua pergumulan-pergumulan hidup kami. Karena hari Sabat adalah hari hikmat, hari pemulihan, hari berkat-Mu. Kami ingin menikmati firman-Mu dengan penuh sukacita. Urapi hamba-Mu dalam nama hormat kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Juga para pendengar radio live streaming dimanapun juga berada. Sungguh kita bersyukur bahwa kita melewati 20 hari pada tahun selanjutnya setelah tahun 2018. Belakangan entah mengapa saya suka menyebut sebagai selamat tahun selanjutnya, karena baru tidak baru tergantung isian kita. Orang boleh saja berganti tahun tetapi isiannya tetap lama. Pada tahun lalu ketika anak saya memulai semester baru pada semester ganjil, dia masih sekolah dasar, lucu juga karena anak saya kedua 11 tahun baru muncul. Ya, dia pulang ke rumah dan dia bilang kepada saya, "Papi, tolong saya diajari untuk persiapan mengambil bagian dalam upacara bendera hari Senin. Saya harus memimpin doa." Kemudian saya tanya, apa yang harus saya ajarkan? Bagaimana cara melangkah ke depan, bagaimana berbarisnya, bagaimana supaya saya tidak grogi. Saya ajar sana kemari, jalan di ruangan, dan makin diajar makin grogi. Saya bilang, "Nak, menjadi kehilangan hakikatnya apa yang disebut sebagai berdoa itu. Bahwa ternyata yang paling kau siapkan adalah adegan dan pentasnya daripada doa itu sendiri." Ya, Pi, karena mungkin doanya harus dibacakan dan tidak sulit untuk saya membacakan. Ya, kadang saya latih dia untuk berjalan, kadang kaki kanan barengan kaki kanan sehingga kacau. Kadang kaki kiri berjalan bersama dengan kaki kiri. Ya, makin mendekati kesempatan untuk mengambil tugas itu makin grogi dia. Saya bilang, "Nak, sebenarnya kalau berdoa itu yang paling penting adalah apa yang ingin kau sampaikan dalam doa itu." Enggak bisa dong, Pak, karena ini upacara resmi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa tahun ini adalah tahun tantangan untuk kesetiaan dan untuk tidak putus asa. Dan saya kira salah satu yang patut kita terus lajukan adalah komitmen doa kita. Namun kita tahu bahwa banyak orang Kristen kehilangan apa itu doa dan hakikatnya. Saya kembali kepada perkara-perkara sederhana yang diwejangkan oleh Yesus Kristus kepada tulisan-tulisan melalui para rasul, kemudian para penulis Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sangat yakin bahwa kalau Tuhan berbicara kepada kita sudah melalui firman-Nya, maka memang kita berbicara, membawa kehendak kita, keinginan kita kepada Tuhan melalui doa kita. Tema saya pada pagi hari ini, doa berhikmat walaupun singkat. Doa berhikmat walaupun singkat. Teksnya sangat familiar, namun saya ingin mengajak kita untuk merenungkan. Mungkin banyak di antara orang Kristen yang memang menggunakan ini sebagai bagian dari liturgi. Namun sesungguhnya kita perlu merenungkan apa yang Yesus sampaikan pada bagian itu. Mari kita melihat Matius pasal 6, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Saya tidak sekedar fokus dan konsentrasi kepada apa yang disampaikan dalam doa itu, tetapi apa yang harus disiapkan ketika orang berdoa menurut Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat 13. Sungguh dalam rangkaian khotbah di bukit, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran-pengajaran yang saya sebut sebagai core point dalam pelayanan-pelayanan atau dalam kegiatan ibadah orang-orang saat itu. Ada tentang hukum Taurat, dan saya kira paling dasar tentang sedekah,
tentang doa, tentang puasa, dalam hubungan kehidupan sehari-hari, kekhawatiran, dalam hubungan dan orang lain, menghakimi dan seterusnya. Dan saya sangat terpesona dengan ini karena memang ini sungguh sangat familiar dan sering diungkapkan oleh banyak orang percaya. Mari kita renungkan baik-baik Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13 terutama, dan 14 sampai 15, sedikit penjelasan bagian dari sikap hati dalam berdoa. Matius pasal 6 ayat 15 ayat 5 sampai ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku dimanapun Anda berada, mari kita membuka di tempat masing-masing bagian ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau kita lihat dari sisi kata-kata, barangkali itu diucapkan dalam kurang lebih tidak sampai 3 menit. Ya, selesai mungkin 1 menit. Lebih banyak kata-kata berkaitan dengan petuah-petuah Yesus ayat 5, 6, 7, dan 8. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah faktanya bahwa memang kekristenan tidak lepas dari kehidupan doa. Kekristenan tidak lepas dari kekuatan doa. Doa bukan hanya nafas, tetapi doa adalah gaya hidup. Kalau sekedar bernafas tetapi tidak muncul ekspresi kehidupannya, maka itu juga salah. Jadi saya mau katakan bahwa betul doa adalah nafas hidup, tetapi sekaligus gaya hidup. Tapi jangan hanya bergaya doa. Doa bukan persoalan bergaya. Ada beberapa hal yang memberkati saya yang saya ingin sharingkan kepada kita semua dan para pendengar live streaming dimanapun juga Anda berada. Mari kita pikirkan baik-baik, mari kita renungkan baik-baik. Hari ke sehari saya mulai melihat banyak orang Kristen, perjumpaannya dengan Tuhan, saya sebut sebagai kehidupan spiritualitasnya, mengalami kehilangan yang disebut sebagai hadirat, yang disebut sebagai kehidupan yang hidup. Banyak orang Kristen yang sudah kehilangan hadirat Tuhan walaupun mengaku sebagai seorang Kristen dan tetap menjalankan kegiatan spiritualitas. Bisa jadi orang spiritualitas kehilangan hadiratnya. Salah satunya adalah kehidupan doa. Apa yang disampaikan Yesus pada waktu dia khotbah di bukit, mungkin kalau kita bicara masalah sistematika, itulah Yesus. Jadi sekian panjang khotbahnya itu hal-hal yang sangat-sangat urgen dalam kehidupan orang-orang percaya diungkapkan dan sekaligus menohok perilaku-perilaku orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ada beberapa hal yang menarik di sini. Pertama adalah, saya mencoba untuk mudah diingat. Pertama adalah menurut Yesus, apa yang disampaikan Yesus tentang doa, pertama adalah doa adalah kegiatan privasi dengan Tuhan, bukan kegiatan mencari apresiasi. Ya, kegiatan privasi dengan Tuhan, bukan kegiatan mencari apresiasi. Tentu Yesus tahu dan banyak orang tahu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi,
Saya yakin bahwa yang ditegur ini terutama bukan persoalan doa di bait Allah, tetapi kegiatan-kegiatan doa yang diekspresikan oleh mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat, yang mereka mau mencari atau memamerkan bahwa mereka sungguh rohani, sehingga di depan-depan tempat-tempat ibadah, sinagog, di tikungan-tikungan dilakukan itu. Dan Yesus mengecam keras perilaku-perilaku itu dengan dia mengatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saya kira bukan maksud Tuhan berkata Bapa selalu mencari tempat-tempat yang bersembunyi dan dia berusaha bersembunyi. Tapi Yesus mau menekankan tentang privasi, hubungan pribadi dengan Bapa Surgawi, hubungan khas dengan dia. Kalau benar ini larangan Tuhan atas doa-doa yang mungkin go public, yang dipublish, yang mungkin disiarkan dan semua orang dengar, barangkali kita berkata, oh kalau gitu kita tidak usah berdoa di gereja karena banyak orang, kita tidak usah adakan konser doa karena banyak orang. Saya percaya bahwa yang Yesus maksudkan adalah kendati pun ada di arena-arena terbuka, kendati pun orang bisa saja spontan berdoa, tetapi yang Yesus mau tegaskan di sini adalah doa adalah relasi pribadi dengan Dia, relasi rahasia dengan Dia, walaupun bukan berarti kita bermain peta umpet dengan Tuhan supaya tidak dilihat orang. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya kira ini menjadi sebuah pergumulan kita bersama. Ketika kekristenan semakin kehilangan hakikat hubungan dengan Tuhan, saya selalu tegaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan mungkin komunal, tetapi juga hubungan yang paling utama adalah pribadi. Mengapa Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mendiami orang-orang percaya? Mengapa Tuhan mengutus pribadi itu untuk mendiami kita? Tuhan pernah hadir di tengah-tengah suasana global, di komunitas besar, di antara bangsa Israel. Tuhan juga bisa hadir di dalam lingkungan yang lebih luas lagi, di bait Allah. Tetapi Tuhan mau lebih jauh supaya kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Doa adalah relasi pribadi, bukan mencari apresiasi. Jadi kendati pun saudara ada di lingkungan gereja, jangan lupa interaksi kita terutama dengan pribadi Dia. Kita sedang berbincang-bincang dengan Dia, kita sedang bergaul dengan Dia, kita sedang bersekutu dengan Dia. Saya kira ini hal yang sangat-sangat mendasar, saudara. Kekristenan memang banyak orang berkumpul, tetapi kekristenan persoalan relationship pribadi dengan Tuhan. Kita ingin berjumpa, kita ingin menikmati hadirat Tuhan. Barangkali kalau dalam keluarga, seperti dengan anak-anak kita, saat-saat tertentu kita kepingin bicara pribadi, seringkali bisikan anak dan bapak lebih jelas dan lebih kuat responnya daripada teriak-teriak di rumah, ya. Ya kadang anak saya juga begitu, papi tolong saya besok mau beli buku ini. Wah kadang saya juga nggak dengar dia sedang ngomong pada siapa, karena mungkin beberapa kosakata tersapu oleh angin atau tersapu oleh keramaian. Dan kadang juga respon saya tidak terlalu intensif kepada kata-kata dia. Namun ketika dia duduk dan kemudian dia pegang tangan saya peluk dia mulai berbisik, papi besok dedek kepengen beli boneka Barbie. Nah begitu nak, ngomong pribadi, ketemu papi lebih jelas, lebih clear. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hubungan kita dalam konteks doa orang-orang percaya adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, perjumpaan dengan hadiratnya, menembusi relasi pribadi dengan Dia, bukan apresiasi. Doa bukanlah alat mempertontonkan bahwa kita punya spiritualitas tinggi. Doa adalah arena di mana kita bergaul dengan Dia. Jadi bahkan di tempat ini pun jangan lupa, saudara sedang menghampiri Tuhan, bukan hanya secara komunitas dan komunal, tetapi kita sedang ingin berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kelihatannya rame, tetapi kekuatannya pribadi. Kelihatannya besar bersama-sama, tapi jangan lupa,
kita sedang bersekutu, berdialog dengan Dia. Doa adalah relasi pribadi, privasi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, entah apapun bahasa kita, vokalnya bagus tidak bagus, puitis tidak puitis, Tuhan ingin memiliki hubungan pribadi dengan kita. Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang maha untuk mengontrol segala-galanya, tapi juga Tuhan maha dalam hal membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya kadang ingatkan banyak orang Kristen hari-hari ini mulai kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Terlalu sibuk dengan banyak hal. Sekarang ini kesibukan dua, pekerjaan dan HP. Ya, sebenarnya pekerjaan manusia sudah dua sekarang ya. Bekerja untuk mencari nafkah, bekerja untuk hiburan, ya, untuk HP. Kadang sekarang doanya pun disingkat kayak ngirim WA. Jadi Bapak Surgawi tidak ditulis Bapak Surgawi, BPS, ya. SGW, ya. Waduh, ya kadang mungkin tidak perlu juga ngomong, taruh aja HP. Saya nggak tahu apakah nanti ada ibadah yang dihadiri oleh HP, ya kan? Karena semua pada sibuk, jadi tulis singkat di situ. Doa pun juga tinggal dikirim lewat apa ini doa saya. Mungkin juga kita sibuk, ya saya sudah kirim ke Tuhan lewat WA. Habis gimana ya? Kadang kalau kita tanya langsung responnya kurang. Kirim WA lebih cepat. Ya, ada amin, lama saudara ya. Tapi begitu kirim WA cepat banget. Ada amin langsung jawab. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tetap memasang channel seperti ini. Seperti yang Yesus sampaikan, Yesus mengajarkan bahwa kita seharusnya membangun hubungan privasi, bukan mencari apresiasi. Yang kedua, doa adalah tindakan dependensi kepada Tuhan, bukan eksplanasi terhadap Tuhan. Saya senang di ayat 7-8 menarik sekali. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, ini mindset yang keliru. Makin banyak kata-kata doa makin dikabulkan. Sebenarnya ini bukan persoalan banyaknya, tapi ada kaitan bagian berikutnya, saudaraku. Karena di ayat 8 dikatakan, dan janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Saya lihat ayat 7 dan 8 itu sangat terkait. Bertele-telenya berkaitan dengan eksplanasi, memberikan keterangan-keterangan, menjelaskan kepada Tuhan, memberitahukan detail-detail kepada Tuhan. A sampai Z, semua ingin diberitahukan kepada Tuhan. Dan situ makanya ayat 7, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tapi kalau Bapak tahu, apa enggak usah saja ngomong. Karena toh Bapak tahu, yang penting hati saya. Tetapi nyatanya bahwa Tuhan mengundang kita untuk menyampaikan melalui verbal kita, untuk berbicara dengan Bapa. Tentu yang Yesus tidak mau bukan persoalan bertele-tele panjangnya, tetapi persoalan mengeksplanasi, menerangkan sedetail-detailnya, seolah-olah Bapa sepertinya tidak tahu. Jadi saudaraku, kalau kita berdoa itu sebenarnya sampaikanlah permohonan, tidak perlu banyak dijelaskan kemungkinan permintaan jawaban. Ya. Sampaikanlah permohonanmu, keluhmu, bebanmu dengan rasa dependensi, rasa bergantung pada Dia, rasa menggantungkan hidup pada Dia. Dia yang maha tahu, kita yang tidak tahu. Memohon belas kasihan Dia. Doa adalah permohonan karena kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya, tidak sedikit kadang kita ini sudah menyodorkan jawaban ke Tuhan. Detail. Seolah-olah Tuhan nggak tahu. Ya, seolah-olah Tuhan tidak mengerti jawaban yang paling tepat. Saya pernah katakan, apapun jawaban Tuhan, kalau toh beda dengan yang kita ajukan, pastilah jawaban Tuhan yang lebih tepat. Amin. Pastilah jawaban Tuhan yang lebih tepat. Saya kadang agak khawatir menyodorkan jawaban ke Tuhan. Tuhan tolong
pekerjaan. Hari-hari ini saya sedang mengerjakan reakreditasi S2, ngisi borang-borang. Tuhan tolong setelah ini bukalah jalanmu supaya saya bisa ketemu dengan bagian Forlap Dikti Bapak ini, dan ketika ketemu Tuhan tolonglah dia membuka jalan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Dan kalau boleh begini, saya bilang sepertinya tolong, tapi sebenarnya saya menyodorkan jawaban sedetail-detailnya kepada Tuhan. Ya, sebenarnya saya sedang menyodorkan eksplanasi kepada Tuhan. Ya. Kadang iman kita kebablasan iman eksplanasi daripada iman kebergantungan. Iman berarti aku nggak tahu apa jawabannya, aku nggak tahu apa yang akan terjadi atas diriku, aku hanya menyampaikan persoalanku dan kiranya apa yang menjadi cara Tuhan itu yang dinyatakan. Karena kalau saudara mengajukan doa pergumulan dan jawabannya saudara sudah usulkan, kalau dijawab saudara akan berkata cocok dengan apa yang kuminta. Ternyata Tuhan setuju dengan pikiranku. Ya. Kalau tidak dijawab seperti yang kita usulkan, kecewa berat. Tuhan kan saya maunya begini, kenapa kau maunya begitu? Ya. Doa adalah dependensi kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan, bersandar kepada Dia, karena Dia penuh kuasa, Dia maha tahu, maha mengerti segala-galanya. Dan kita ini siapa? Kita hanya manusia yang sering berspekulasi dan menafsirkan kehidupan. Amin. Ya, jangan kangkangi Tuhan, saudara ya. Jangan anggap Tuhan bodoh. Kadang kita anggap Tuhan bodoh. Tuhan, saya berdoa supaya begitu saya keluar, warung ini langsung ada 5-10 orang berdatangan pada jam pertama. Dan saya berdoa supaya ini sebenarnya minta pertolongan Tuhan atau mengajukan proposal kepada Tuhan. Halo? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun saudara berhak banyak doa. Ya, saya kira bertele-tele di sini persoalan eksplanasi. Sepertinya Tuhan nggak tahu, bukan persoalan banyaknya doa. Ya, banyaknya pergumulan tidak salah disampaikan, tetapi banyaknya keterangan-keterangan jawaban itu yang saya curigai, mungkin saudara mencurigai Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Doa adalah dependensi, bergantung kepada Tuhan. Ya. Coba kalau saudara punya anak, minta ke bapak, "Papi, saya meminta ini itu ya, besok tanggal sekian harus sudah ada, dan saya harap bapak belikan yang ini, yang itu, di toko ini, di toko itu Pak ya. Jangan terlambat loh Pak." Ini sebenarnya yang berkuasa siapa? Bapak dikuasai anaknya. Banyak orang Kristen atas nama iman, ya, atas nama mengerti, menguasai Tuhan. Mari kita back to Bible, kembali kepada ajaran Yesus. Tenanglah jiwa kita. Tuhan sangat tahu kok seluruh masalah kita. Ya, dan Dia tahu persis jalannya bagi kita. Ajukan pergumulanmu, biarkan Dia jawab. Amin. Ya. Jadi doa bukanlah eksplanasi, memerincikan sesuatu pada Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam Roma pasal 8 itu jelas sekali ya. Dia tahu keluhan-keluhan yang tidak terucap. Seandainya saudara bahasanya bengkok-bengkok, tidak puitis, tidak bersyair, tidak ada rima, tenang saja, keluhan saudara lebih menjadi sentuhan bagi Tuhan. Duka kita, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan baik-baik. Seperti apa kualitas doa-doa kita? Seperti apa kualitas pengharapan kita pada Dia? Yang terakhir saudara, nah ini paling penting ini saudara. Doa adalah menghendaki perkara surgawi terjadi di bumi, bukan menyodorkan perkara bumi ke surga. Saya senang, ini luar biasa. Sekali lagi doa yang disampaikan Yesus sangat singkat, mungkin hanya setengah menit, tapi luar biasa. Ya mungkin kalau kita ngomongnya seperti liturgi ya begitu. Ya inilah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Saya yakin Yesus juga orang yang ekspresif, pasti nggak datar-datar juga. Berdoalah kamu dengan berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Menarik sekali. Ini yang pertama. Pengkhususan kemuliaan
hadirat, memusatkan hati kepada dia sebagai pribadi yang layak dikhususkan, bukan dikuduskan dalam arti Bapa tidak kudus. Kados berarti engkau spesial, engkau Allah yang spesial, engkau Allah yang khusus. Ini penting. Ya, ini berdoa yang diwarnai oleh pikiran-pikiran surgawi. Bagaimana mungkin kita bisa menghampiri dan menghormati Tuhan kalau kita tidak memiliki bayangan-bayangan, pikiran-pikiran, imajinasi yang khas tentang Tuhan? Aduh, mohon maaf sedikit barat agak membuat kita flat dalam berdoa ya. Ya memang mungkin suasana orang barat berhubungan dengan orang lain itu seperti setara, demokratis. Ada sisi bahayanya demokratis walaupun demokrasi, walaupun itu betul ya. Tetapi kalau kehilangan wibawa dan kehilangan penghormatan juga menjadi kata Pak Profesor Said Abi demokrasi ya, demo yang gila. Saudaraku yang dikasih Tuhan, barangkali memang saya ngerti betul lah itu pengalaman betapa kemudian hari doa-doa kita, apalagi setelah masuk pendidikan teologi, kalau nggak hati-hati diajar dengan gaya teologi barat ya, doanya pun Yesus, engkau di mana? Aku perlumu. Sekarang tolong jawab apa yang menjadi persoalanku. Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa, lu tahu apa yang kau pikirkan sebelum kau mendengar, kau sudah tahu apa yang kau akan lakukan. Gue perlu gitu loh. Lama-lama nggak ada kemegahan Allah, kehilangan sakralitas Tuhan. Kita seperti saudaraku, seperti main-main dengan orang. No, kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan, kita sedang memandang, memikirkan kemuliaan Tuhan. Yesus mengatakan, kuduskanlah namamu ya Bapa surgawi. Dia yang sedang menjadi manusia memberi teladan penghormatan akan Bapanya, maka kita juga doa adalah menghormati Bapa supaya hadiratnya turun ke bumi, bukan gaya bumi menusuk ke surga. Jangan menduniawikan surga. Biarlah dunia disurgawikan. Amin. Amin. Ya, hati-hati juga dengan puji-pujian, presentasi saya muncul. Saya agak takut kadang saudaraku. Ke gereja lama-lama saya pernah katakan ya, lama-lama kayak konser ya toh. Pakai celana pendek, jebol-jebol ya kan. Kemudian mungkin pakai kaos oblong, betul? Wah, kita bebas. Tuhan menerima kita apa adanya. Ya, Tuhan menerima apa adanya, tapi tidak boleh seadanya. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya. Emangnya tepuk tangan hanya kalau dapat berkat. Tepuk tangan juga kalau kita mau mengembalikan kemuliaan Tuhan. Saya takut saudaraku yang dikasih Tuhan, sakralitas, kehadiran Tuhan hilang dalam dinamika kekristenan termasuk doa. Karena kita menduniawikan surga, bukan menyorgawikan dunia. Orang Kristen itu ada 3 saudaraku, ya hidupnya. Satu ada Kristen duniawi, ngakunya Kristen, tapi segala-galanya berperilaku duniawi. Tapi ada Kristen mendunia, surga yang mendunia. Memang kita di dunia, ya kita ada di dunia, tetapi kita dipanggil. Saya senang sekali di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, banyak orang Kristen, banyak sekali dinamika ibadah modern kali ini dibalik. Masuklah kerajaanku di bumi, ya, mungkin saya balik ya. Masuklah kerajaanku, jadilah kehendakku di surga seperti di bumi, dibalik. Ya, itu namanya menduniawikan surga. Jadi saya katakan tadi, ada orang Kristen yang duniawi, ngakunya Kristen tetapi terus mengadopsi. Jangan lupa saudara, kita menghadirkan suasana surgawi di dunia, bukan menduniawikan surga. Yang kedua, orang Kristen yang mendunia, perilakunya surgawi tetapi punya dampak dunia. Tapi ada orang Kristen yang abang ireng gitu ya. Mohon maaf, terjemahnya ada hitam putih. Itu ada duniawi, ada mendunia, ada duawi. Duawi itu Kristen kepribadian ganda. Jadi
Kalau saat bicara kekristenan, Kristen. Kalau berbicara tentang dunia, ya duniawi. Itu namanya kepribadian ganda. Saya mau katakan kekristenan di gedung gereja maupun di luar gedung gereja tetap Kristen, tetap memuliakan Yesus, tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan katakan sebelum banyak permintaan, muliakan Bapa. Biarkan hadirat surga, kerajaan Allah membumi. Dan baru pokok-pokok doanya sederhana, saudara. Kalau saya sebut itu hanya berapa pokok doa itu ya, simple. Sebenarnya ini menarik ini. Hidup itu yang paling penting cukup. Kalau lebih puji Tuhan, berarti tadi lagu tadi terlebih berkat memberi daripada menerima. Senang sekali, berikanlah kami pada hari makan secukupnya, ampunilah kami. Masalah ekonomi, masalah hubungan sosial, ampunilah kesalahan dengan orang lain. Kemudian masalah pencobaan-pencobaan, godaan si jahat dikatakan, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Simple saudara ya. Kebutuhan cukup, hubungan dengan sesama bagus. Ya, setan ora doyan demit orang dulit. Jangan sampai aku jatuh dalam pencobaan. Luar biasa. Lepaskanlah. Ya, jadi sebenarnya doa yang paling bagus itu terutama cukupkanlah. Walaupun saudara tidak salah berjuang untuk lebih. Tapi kalau saudara berjuang untuk lebih dan mendoakan kelebihan, saudara tidak berdoa untuk mengontrol diri, terjadilah kerakusan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, inilah yang Yesus ajarkan. Apa yang terjadi dengan doa-doa kita? Apa yang terjadi dengan pergumulan kita sehari-hari? Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi? Saya mau katakan, doa bukan hanya nafas hidup, tapi doa adalah style of life, gaya hidup. Bukan hanya bergaya dalam doa, tetapi hidup menjadi gaya kita. Cek baik-baik, tanyakan dalam hatimu hari-hari ini. Masih cukupkah waktu berdialog dengan Tuhan secara pribadi? Apa saudara sudah bergeser hubungan dengan Tuhan cukup dikirim WA? Masihkah kita ada waktu hubungan pribadi? Bapak rindu. Relasi personal with God adalah kekuatan kita. Kebangunan rohani dimulai dari hubungan-hubungan pribadi dengan Bapa Surgawi dalam Yesus oleh Roh Allah. Saya yakin saudara sedang dilanda kekeringan hidup, capek dalam hidup. Tetapi saya sangat yakin hubungan pribadi dengan saudara bukan mencari apresiasi, berdialog dengan, berjumpa dengan Tuhan. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit di kantor, dimanapun, berdiam diri. Dan ketika saudara berdoa, Tuhan mendengar. Panjangnya doa bukan karena penjelasan, tapi karena begitu kuatnya keluhan, duka, dan masalah saudara. Panjangnya doa bukan karena ingin menjelaskan sesuatu yang detail kepada Tuhan, tapi panjangnya doa karena kebergantungan kita pada Tuhan. Saudara tidak harus mati-matian menyodorkan jawaban, sodorkan hatimu, Tuhan saya perlu Engkau, saya perlu Engkau, saya perlu Engkau. Seperti anak kita, papi aku perlu Engkau, aku perlu kamu papi. Sebelum anak meminta pun, papinya sudah tahu apa yang layak bagi anaknya. Dan ketika saudara berdoa, saudara berinteraksi dengan kemuliaan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Entah di bawah pohon, entah di gedung gereja, nama Bapa dipermuliakan dan kita rindu supaya kehendak surgawi datang di bumi. Bukan perkara gaya bumi dan duniawi menembus surgawi. Hari-hari ini kita terus perlu banyak berdoa. Daripada kita banyak berkomentar. Saya suka dikritik teman-teman saya, kamu di akun jarang berkomentar. Komentar-komentar dikit. Sepertinya anti terhadap politik. Saya tidak anti pada politik. Yang saya katakan, kamu yang tidak tahu berpolitik, banyak suara hamba-hamba Tuhan teman-teman saya yang tiba-tiba jago politik. Ya, lupa menguraikan firman Tuhan. Saya bilang, ada bagiannya. Kalau orang komitmen pada politik, kita doakan supaya menjadi berkat di situ. Kalau Anda hamba Tuhan, jangan campur aduk politik dan gereja. Ini kayak dulu hamba Tuhan senang tinju, saudara. Jadi habis ibadah, cuma disuruh tetap tenang karena akan diputar tinju Mike Tyson lawan Holyfield. Enggak taunya antara pendeta dan jemaatnya beda jagonya.
Yang satu Pak Pendeta pendukung Holyfield karena ayat-ayat Alkitab dipakai. Wah, ini petinju rohani. Saya juga nggak tahu apakah bisa mukul dengan ayat firman Tuhan. Satunya lagi jemaatnya suka Mike Tyson. Wah, jotos Mike Tyson, jotos Mike Tyson. Yang satu lagi jotos Holyfield. Wah, untung tidak jotos-jotosan pendeta dan jemaat. Saya bilang, tugas kita dalam dunia yang sekarang, situasi politik kita, Anda bagian dari kerajaan Allah untuk bekerja di dunia ini, mendoakan keluargamu, situasi bangsa negara ini. Mari kita pulihkan kembali. Doa bukanlah adegan berdoa. Doa bukanlah mencari apresiasi. Doa bukanlah memberikan eksplanasi pada Tuhan. Doa bukanlah memaksa surga mengikuti cara dunia. Tapi doa adalah bersekutu dengan Tuhan, bergantung penuh pada Tuhan, dan memuliakan Dia. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak, Ibu Bapak dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini doamu, doa-doa yang kering barangkali hilang, kembali. Dengar baik-baik apa yang Yesus sampaikan melalui firman-Nya. Siapa Bapa kita? Dia disebut Bapa karena Dia rindu kita anak-anaknya memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Atas persoalanmu, atas pergumulanmu, atas situasi. Para pendengar radio dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu ongkos jauh-jauh untuk menjumpai Bapa. Anda hanya perlu hati yang lengket dengan Dia. Dimanapun kau berada, Bapa Surgawi bisa berkeputusan untuk mengutus Roh-Nya yang kudus. Mari kita datang pada Dia secara pribadi. Satu pujian akan kita angkat sebelum saya berdoa. Bapakku datang, saya menjemputkan untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa segala pergumulan kita untuk kita bergantung penuh. Silahkan Tuhan yang melakukan dan menyatakan jawaban. Mari masing-masing dengan setengah suara, musik dengan setengah suara. Piano dulu saja. Mari kita hampiri masing-masing pribadi. Bapakku datang menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku saat ku lemah. Dia secara pribadi ingin mendengar, ingin berdialog dengan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Bapa Surgawi, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapa dengan segala kemuliaan dan kekudusan, hamba-Mu dan setiap kami rindu untuk menghampiri Engkau waktu ke waktu, berdialog pribadi, privasi dengan Engkau, menyampaikan kebergantungan mutlak pada. Kami rindu menyembah Engkau ya Bapa, yang penuh kekudusan. Dan kepadamu kami melemparkan semua pergumulan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya Tuhan Yesus berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Mari saya mengundang para kolektor untuk bisa mempersiapkan diri.
kita akan kembali diberi kesempatan untuk mensupport pembangunan Mitra Sejahtera. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang selalu kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di mana pembangunan Mitra Sejahtera masih terus dikerjakan sampai hari ini. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kami semua tengah mempersiapkan persembahan kami sebagai satu sikap untuk kami mendukung proses pembangunan Mitra Sejahtera, sehingga pada satu hari kelak pembangunan ini bisa berdiri dengan baik dan di sanalah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mempersiapkan persembahan ini, berkati pula seluruh kolektan yang siap melayani. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Doa Yabes. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini yang sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah singkapkan bagi kami melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Mika Sulistiono. Berkati hamba-Mu di dalam segala kesibukan yang dikerjakannya. Kini anak-anak-Mu sebentar lagi akan meninggalkan ruangan ibadah ini. Kami bersama-sama memohon berkat-berkat Tuhan agar kiranya tercurah atas kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah bersama dengan saya tadahkan tangan kita di hadapan Tuhan serta arahkan iman kita kepada Tuhan. Kini terimalah berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari tahta kasih Allah Bapa. Kuasa kebenaran, pembelaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus dalam hidup pribadimu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, perjalananmu, baik dalam kota luar kota, dalam negeri luar negeri, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.
ibadah kita selesai, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.